Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini masih berada di pelajaran kelima dengan tema keteladanan Rasulullah dan sahabatnya dengan subtema sahabat Umar bin Khattab. Namun terlebih dahulu mari kita berdoa semoga tambah ilmu kita serta diberikan pemahaman yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Setelah melihat video ini diharapkan kalian bisa memahami serta bisa menceritakan kisah keteladanan Rasulullah dan sahabatnya. Hari ini kita akan membahas mengenai sahabat Umar bin Khattab. Kalau pekan kemarin kita sudah mengenal dan membahas mengenai sahabat Abu Bakar, hari ini adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir pada tahun 584 Masehi. Tepatnya lahir 13 tahun setelah tahun gajah. Dan Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap yaitu Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail dan ibunya Hantamah. Umar bin Khattab terkenal dengan sifatnya yang pemberani, tegas, cerdas dan berpengetahuan luas. Masa kepemimpinannya 10 tahun 6 bulan pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Saat itu sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab dikenal sebagai orang yang paling memusuhi Islam. Namun hidayah Allah turun pada saat adiknya membaca Quran, yaitu Thaha ayat 1-8. Allah turunkan hidayah pada Umar bin Khattab dan akhirnya bergegas ke rumah Rasulullah yang awalnya membunuh Rasulullah, namun malah sebaliknya Umar bin Khattab menyatakan Islam. Saat itu berumur 27 tahun, tepatnya pada 6 tahun kenabian. Dan ini juga merupakan doa Rasulullah yang pada 2 hari sebelum itu Rasulullah berdoa pada Allah, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham, yakni Abu Jahal. Namun Allah mengabulkan salah satu darinya, yaitu Umar bin Khattab untuk masuk Islam, sedangkan Abu Jahal sendiri kafir. Ketegasan dan keberanian Umar dalam membela kebenaran serta kemampuannya memisahkan antara hak dan mana yang batil menjadikannya diberi gelar Al-Faruq atau pembeda atau pemisah. Teladan yang bisa kita ambil ataupun sifat-sifat daripada Amirul Mukminin atau Umar bin Khattab yaitu pemberani, jujur, adil dan tegas, bijaksana dan bertanggung jawab. Yang kedua adalah pemimpin yang sederhana. Yang ketiga, bijaksana dalam bermusyawarah. Yang keempat, cerdas dalam mengatur pemerintahan. Yang kelima, tegas dan pemberani dalam menghadapi orang kafir. Kemudian, sederhana dalam bersikap. Yang terakhir, mengutamakan kepentingan rakyat. Misalkan contoh sederhana Umar mematikan lampu di ruang kantor khalifah karena waktu itu anaknya Umar bin Khattab menghidupkan lampu, sedangkan lampu itu juga merupakan kas negara dan Umar tidak mau menggunakan sebagai kepentingan pribadi. Kemudian Umar juga tegas, misalkan dalam contoh kondisi jalan yang rusak saat itu, seekor unta yang hampir jatuh karena melihat jalan rusak. Hal itu langsung diperbaiki oleh beliau. Kemudian sungai Nil yang tidak mengalir, itu bukti beliau bahwa beliau merupakan orang yang berani. Saat itu sungai Nil tidak mengalir air seperti biasanya. Gubernur mengirim surat kepada Umar bin Khattab mengabarkan bahwa sungai Nil tidak mengalir. Kemudian Umar bin Khattab mengirim surat kembali yang isinya adalah, wahai sungai Nil, jika engkau mengalir untuk dirimu sendiri, maka jangan mengalirlah. Namun, kalau engkau mengalir karena Allah, maka mengalirlah. Dengan izin Allah, kemudian surat itu dibuang ke sungai Nil dan air pun mengalir. Contoh keempat adalah anaknya Hashim makan daging. Hal ini juga ditekankan pada anaknya Hashim untuk tidak makan daging, karena jikalau keluarganya makan daging, maka semua rakyatnya harus bisa merasakannya. Itu merupakan ciri-ciri atau kisah sederhana daripada sifat yang dimiliki beliau. Kemudian masa kepemimpinannya
Akhir dalam dia meninggal dibunuh oleh budak Majusi Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah pada tahun 23 Hijriah. Ketika itu Umar bin Khattab dibunuh ketika saat berjamaah salat subuh dan jenazahnya dimakamkan dekat Rasulullah dan Abu Bakar, yaitu di Masjid Nabawi, yang pada saat itu meninggal pada saat umur 63 tahun. Sebanding dengan Umar minta agar dimusyawarahkan kepada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah untuk memusyawarahkan siapa khalifah selanjutnya setelah dia meninggal. Akhirnya dalam musyawarah itu dipilihlah Utsman bin Affan. Kemudian jasa-jasa yang beliau lakukan selama kepemimpinannya, yang pertama adalah pembenahan peradilan Islam, pemberian gaji para imam dan muadzin, ketiga pendirian Baitul Mal atau lembaga pengumpulan dana kas negara, keempat pembangunan tarusan atau irigasi, yang kelima penetapan kalender Hijriah 1 Muharram, yang keenam membentuk kementerian, ketujuh membuat mata uang dari emas ke dinar dan dari perak ke dirham. Kemudian ke-8 membentuk angkatan perang dan pertahanan, 9 memperluas wilayah Islam di daerah wilayah Syria, Palestina, Persia, dan Mesir. Terakhir, beliau juga dijuluki sebagai Amirul Mukminin karena yang disebut kepala pemerintahan Islam, karena pertama kali yang menertibkan pemerintahan dengan undang-undang atau peraturan, dan undang-undang tersebut seperti mengatur ketertiban pasar, ukuran dalam jual beli, mengatur kebersihan jalan, dan lain sebagainya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian pertemuan kali ini, semoga membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.